Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, dilarangnya dicoret. Tertawalah sebelum tertawa itu dipajekin. Diundang Mary. Hah? Yang bener? Ngomong apaan gue? Dono dan Kasino itu pernah gak ngomong 3 tahun. Karena sifat Mas Kasino tuh sifatnya lebih pemimpin lah, bosi ya. Saya kepengen ketika nanti saya bertemu mereka nanti di alam sana gitu. Saya bisa misalnya ada penggemar gitu kan. Penggemar berarti kan mereka nonton, mereka tahu bener gitu. Saya yang paling muda, jadi pasti saya selalu yang disuruh-suruh. Nah, majikan datang. Kita bilangnya majikan, layani dengan baik. Siap. Lu ada, nggak ada kayak PLN aja lu. Listrik mati hidup gitu. Bapak Intel Kepolisian Republik Indonesia. Kok tahu? Mengkritisi itu dengan cara kami yaitu satir. Sekarang kalau kita ngelihat pelawak-pelawak sekarang ngatain ya, lebih kasar gitu, lebih sarkas. Bahagia sekali hari ini teman ngobrol saya adalah seorang aktor komedian Om Indro Warkop. Halo Mary. Halo Om Indro. Hormatan banget saya. Waduh. Saya lihat tamu-tamunya Mary, waduh. Ketika saya tanya, diundang Mary. Hah? Yang bener? Ngomong apaan gue? Bisa aja nih Om Indro, selalu rendah hati ya. Padahal bukan rendah hati. Lebih tepatnya minder kali ya. Iya, saya selalu mengundang orang-orang yang luar biasa. Setiap orang selalu punya cerita, dan cerita itulah yang membawa pelajaran berharga. Dan kehormatan bagi saya bisa duduk berhadapan langsung dengan sosok idola dari sejak kecil. Ini kalau aku boleh jujur ya Om Indro, definisi bahagia zaman saya dulu waktu anak-anak, karena kan saya kelahiran tahun 80, definisi bahagia pada saat itu adalah ketika mama pulang bawa menyewa tape film, dan tape-nya adalah Dono Kasino Indro. Karena itu selalu ditunggu. Akhirnya kita nonton bareng, dan itu selalu menjadi kenangan dan masuk ke core memory. Bahkan beberapa adegannya tuh selalu masih ingat sampai sekarang. Adegan yang bawa 2 es krim, terus abis itu tiba-tiba kayak kita teropong, tuh tiba-tiba duanya kesini. Itu ingat banget kan, itu kan selalu di awal kan selalu pasti ada kejadian-kejadian itu dulu, terus baru ada sketsanya dulu, terus baru ada filmnya gitu. Oh berarti bener-bener nonton nih. Itu teringat sampai hari ini, itu masih sangat jelas. Kami selalu bilang kalau orang yang nonton itu, misalnya ada penggemar gitu kan, penggemar berarti kan mereka nonton, mereka tahu bener gitu. Kasino dulu kan belum ada handphone, jadi belum ada foto-foto kan. Jadi tanda tangan, nggak pakaian, nggak apa orang bahasa. Kita selalu bawa spidol, selalu bawa ballpoint, selalu kalau minta buku ya kita. Jadi kalau udah orang mulai nyodor ini, saya yang paling muda, jadi pasti saya selalu yang disuruh-suruh. Nah, majikan datang, majikan. Kita bilangnya majikan datang, layani dengan baik. Siap. Gitu kumpulin, gantian kita tanda tangan, terus saya kumpulin lagi, saya terakhir yang tanda tangan. Dan saya ambilin. Majikan datang, majikan. Iya, wow. Still very humble sampai hari ini. Terima kasih. Jadi benar-benar nggak kebayang, karena kan zaman dulu banget itu benar-benar satu hal yang saya sebagai anak kecil selalu tunggu-tunggu ya. Karena tuh mau ditonton berapa kali pun selalu ngakak. Bahkan saking hebohnya waktu itu, kebetulan ada teman mama punya anak, terus anaknya itu calon artis, waktu itu belum jadi artis. Terus tiba-tiba dia muncul di filmnya Warkop Dono Kasino Indro. Terus heboh tuh semua bilang, wah ini anaknya teman mama nih, akan muncul. Ya udah kita semua tontonin, walaupun di awal munculnya cuma berapa detik doang. Nggak tahu Om Indro masih inget nggak? Yang namanya waktu itu Anna Shirley. Ingat banget. Anna Shirley deket banget sama saya. Karena kan mungkin karena deket ya, umurnya nggak terlalu jauh. Kalau Mas Dono, Mas Kasino, mereka kan kelahiran tahun 50-an. Saya beda 8 tahun sama mereka. Mas Dono, Mas Kasino, saya paling muda. Jadi relatif yang kalau ini ya bisa ngobrolnya masih bisa nyambung. Anna Shirley perenang dia. Dia perenang.
Dia jadi waktu itu anaknya teman sekolah mama. Iya. Nah terus jadi pas pertama Sekarang tuh penginjil dia kalau nggak salah. oh iya, Kalau nggak saya nggak terlalu kenal juga sih. Cuma Iya. pas lagi tuh inget banget tuh karena kita tungguin kan zaman dulu kan cuma nggak tahu di detik berapa, menit ke berapa Iya. kan. Jadi kita tungguin terus. Tapi Anna Sherly lumayan lumayan akhirnya Setelah jadi itu, bintang dia. tapi yang pertama kali Pertama, munculnya iya, itu iya, cuma iya. beberapa detik. Tapi itu menunjukkan pengagum setia dan seneng banget hari ini Terima kasih. bisa ketemu. Saya percaya ketika ini sampai bisa cerita kayak gini nih. Kita selalu Aduh, tontonin saya kok. flattered. Aduh. Tersanjung. Thank you. Dan ternyata tadi dalam proses jalan ke sini kita ngobrol, ternyata ada banyak persamaan. Baru tahu bahwa ternyata rumahnya Om Indro deket sama rumah Iya. saya dulu. Kayu putih. Iya. Dulu saya lahir tinggal di Tanjung Priuk, tapi pas lagi SMA, pas lagi menjelang kerusuhan tuh tinggalnya di Kayu Mas, Iya. Kafling Polri di belakangnya Kayu Putih. Iya, Heeh. iya. Jadi deket tuh. Kalau zaman dulu kan suka naik sepeda tuh kadang-kadang saya naik sepedanya mutar ke Kayu Putih, Iya. Tirtamas atau enggak ke Pulau Gadung. Tirtamas. Jangan-jangan lewatin rumahnya Om Indro nih waktu itu. Bisa jadi, bisa jadi. Berarti berpuluh-puluh tahun tinggal di situ? Iya, jadi sebetulnya nggak terus di Kayu Putih, tapi di Kayu Putih pertama. Jadi pertama saya, ya semua hidup saya tuh semuanya kebetulan, gitu. Jadi saya kebetulan dapat rumah, ada rumah sengketa. Saya dapat rumahnya murah banget. Syaratnya kamu ngusir yang punya ya. Jadi yang bukan yang punya, ngusir yang menempati. Yang menempati. Karena gini. Yang punya udah menjual kepada saya. Saya datang ya waktu itu anak muda kan berani aja ya kan. Wah, saya bilang, begitu sampai sana nggak ada sama sekali force-nya. Jadi saya membeli rumah ini, Bapak bisa meninggalkan tempat ini kapan? Mau dikasih waktu berapa hari? Oh. Saya bilang sebulan. Seminggu saya udah keluar dari sini. Wah. Udah keluar dari situ. Itu di Pulau Nangka. Oke. Pulau Oh ya Nangka dekat situ Timur. kan, Pulau Nangka Timur. Iya, masih daerah situ. Itu tahun 80, saya ambil situ, saya belum menikah. Saya menikah 81, akhirnya menempati situ langsung. Gak tahu, saya kepingin banget bisa hidup mandiri. Saya dilatih untuk semua apa-apa sendiri. Saya lebih banyak hidup dengan ibu. Jadi saya pengen nunjukin pada ibu gitu bahwa aku bisa sendiri gitu. Nah terus tahun 84 saya beli di Kayu Putih. Dulu kan daerah situ nggak berkembang ya harganya, murah banget ya. Iya. Yang berkembang seberangnya Kelapa Gading, berkembang terus. Begitu Kelapa Gading ada, itu mulai berkembang tuh. Kayu Putih, Kayu Mas segala mulai punya harga tuh di situ. Saya kesal juga tuh karena kampret nih. Kayu Kelapa Gading tapi senang juga. Iya. Jadi malit jadi anak gue. naik juga ikut terangkat. Mas Kasino pertama punya rumah di Kelapa Gading. Oke. Di apa? Kalau sekarang itu kira-kira di belakang pom bensin itulah yang baru tuh. BP. Ya. Oke, berarti emang sekitar situlah. Iya. Daerah. Akhirnya di Pulau Nangka. Iya. Dan ketika di Pulau Nangka itu dia bilang ada rumah mau dijual, terus lu mau nggak? Saya masih bujangan ngapain juga. Ini tapi sama sengketa gini murah pasti dia bilang. Lu kan berani lu. Jadi akhirnya ya itu. Iya. Akhirnya. Iya. Dan sampai hari ini memang itu menjadi daerah. Karena menurut saya daerah situ nyaman ya, Iya. nyaman. Saya kebetulan dari kecil tinggal di Menteng di Jalan Borobudur, Prambors. Prambors itu sebuah RT dengan nama Prambors. Jadi karena gabungan Jalan Prambanan, Jalan Mendut, Borobudur dan sekitarnya makanya disingkat Prambors. Oh, iya, Prambors itu singkatan. Oke, sebelum Dan jadi radio itu namanya itu ya, radio kumpul-kumpul. itu dibuat oleh anak-anak Prambors. Jadi anak Prambors itu banyak sekali kegiatannya. Salah satunya bikin radio itu dulu. Positif banget dari dulu memang. Nah, itu saya tinggal di Jalan Borobudur. Sampai sekarang sebetulnya KTP saya masih di situ. Oh iya. Orang tua karena ya satu-satunya ya, saya anak satu-satunya jadi ya mau gimana. Iya. Ya, tapi
dikontrakkan di situ. Bayar PBB-nya berat banget ya, daerah Menteng. Tapi saya bilang setengah dari saya kerja setahun, kalau misalnya nggak bisa dikontrakin itu rumah, berarti setengah dari kerja saya setahun cuma untuk bayar itu. sampai hari ini masih ada berarti Masih, ya. masih ada, Oke. alhamdulillah. Iya, itu kenangan lah. Iya, Kenangan yang kenangan banget, selalu kenangan banget, akan dikenang. apalagi ayah saya itu seorang pejabat tinggi negara pada saat Orde Lama ya. Meninggal pada saat tepat sidang umum MPRS. Jadi diangkatnya Soeharto itu tepat pada saat itu ayah saya meninggal. Kayak gitu, dan pejabat zaman dulu lah. Iya. Akhirnya Bapak Intel Kepolisian Republik Indonesia. Kok tahu? Jadi itu setengahnya dihadiahkan oleh Bung Karno rumah tersebut sebetulnya. Jadi apa? Ya buat saya itu monumen orang tua saya. Orang tua saya tuh nggak punya apa-apa. Ketika meninggal tuh mencicil rumah, nggak punya, yang lainnya nggak punya. Tapi kebetulan ibu saya tuh chef. Oh, ya, jago masak. Jago masak. Dan akhirnya dia punya catering. Dan mungkin saat itu hampir terbesar ya di Jakarta saat itu ya. Belum dekat. Cuma sayangnya memang beliau memanage-nya cara orang dulu ya, yang kita semua nggak ngerti gitu. Bahkan nggak punya catatan, nggak punya apa, menurut saya aneh banget gitu. Tapi dia ingat pelayan ini gajinya sekian, ini, semua ada di otak dia, dan dia tidak punya bank, dia suruh adiknya yang punya bank apa segala macam. Jadi adiknya, dia nggak ngurusi itu semua, tapi semua ada di otak dia, jadi udah nggak ada yang bisa lah kita. Iya. Karena semua sistemnya ya ada di kebiasaan dan otaknya beliau ya. Iya. Jadi waktu kecil berarti apa nih cita-citanya Om Indro? Kan Bapak adalah seorang intelijen negara, Ibu seorang Cita-cita chef. saya jadi seorang polisi ya. Ayah saya polisi. Saya kepingin banget jadi seperti ayah saya gitu. Saya mikirnya dulu kan masih kecil ya, gagah, tegas banget. Ayah saya tuh terkenal tegas banget, tegas. Walaupun dia juga humoris, dia membuat sebuah badan kesenian, namanya Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Salah satunya ya dulu sampai happening banget tuh namanya reok, reok nasional karena bahasa nasional. Reok itu dulunya biasanya dibawakan dalam bahasa Sunda. Oke. Iya, untuk reok itu ya. Iya. Reok itu macam-macam di semua daerah ada reok Ponorogo yang itu. Tapi ini reok yang lebih pada apa ya? Lebih komedi lah ya, komedian gitu. Oke. Nah, itu salah satunya ya, saya membuat itu. Makanya orang-orang pada bilang, "Lu nurunnya bukannya nurun jadi polisinya, nurun jadi pelawak." Babe lu bikin pelawak sih. Iya, berarti ada bakat-bakat melucunya. Iya, mungkin deh sih. Kalau menurut Om Indro sebenarnya orang bisa ngelucu itu emang bakat, talenta, atau sebenarnya itu asahan yang bisa dipelajari? Talenta sih. Buat saya talenta, dan setelah itu bisa dipelajari. Artinya gini, seiring berkembangnya zaman, semuanya kan bisa diformulasikan akhirnya, apapun. Nah, untuk komedi ini, terutama untuk stand up ya, stand up komedi, kemudian orang barat sana memformulasikan itu. Cuma kita dulunya tidak memformulasikan itu, walaupun sebetulnya struktur itu sudah kita punyai. Makanya hasil riset, ya riset kecil-kecilan lah gitu. Wah, ternyata pelawak tradisional banyak sekali yang strukturnya stand up. Cuma kita saat itu nggak tahu bahwa itu namanya stand up comedy gitu. Jadi bagaimana dia punya konsep, menulis sebuah konsep, walaupun mungkin tidak benar-benar runut gitu ya, tapi dia punya apa ya, katakanlah pointers gitu ya, untuk melawak apa segala macam, dan dia sendiri
melakukan itu dengan sendiri. Itu banyak di tahun-tahun 50-an 40-an itu banyak terjadi. Iya. Nah, cuma memang kita tidak biasa semua diformulasikan gitu. Iya. Ya kayak sekarang misalnya motivator, mungkin zaman saya kecil saya nggak pernah dengar tuh ada motivator kan kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Sekarang ternyata ada motivator karena apa? Dia tahu formulasinya seperti itu. Okay. Itu sih sebetulnya lebih pada hal-hal seperti itu sih. Iya, jadi bakat dan talentanya sudah pasti harus ada. Bakat dulu, kemudian bisa diasah. Iya. Akan beda orang yang tidak punya bakat diasah, nggak jadi-jadi. Saya kebetulan beberapa tahun menjadi juri di stand up. Saya melihat bakat itu kuat banget. Bahkan saya bisa tahu bakat ini kemudian jurusannya dia nggak jadi komedian, tapi dia jadi penulis. Oh, gitu. Terasa ya? Iya, saya bisa lihat ya. Banyak beberapa yang saya lihat dan bahkan saya ngomong dari sebelumnya. Kamu deliverynya jelek, bukan jelek, nggak bagus. Kamu kalah sama yang lain. Tetapi percayalah kamu tulisan kamu bagus dan kelak kamu akan jadi penulis. Banyak, bahkan beberapa komedian yang mungkin dia bukan juara 1, 2, tapi saya udah bilang kamu kelihatannya bakal jadi kamu. Dan terjadi itu dan semua. Benar ya. Iya, kadang-kadang memang bakatnya ada tapi tergantung cara mengekspresikannya. Betul. Kan tiap orang berbeda-beda ya. Mungkin cara mengekspresikannya lewat tulisan, cara ekspresinya mungkin bisa lewat mendirect, ada cara mengekspresinya lewat dia sendiri yang stand up gitu. Jadi tergantung kita harus tahu yang tepat untuk kita yang mana. Jadi hasilnya pun juga bisa maksimal ya. Sekarang mungkin semua lini dipegang oleh teman-teman stand up ya. Iya. Ya, especially zaman saya jadi juri. Iya. Aduh, semua sekarang membanggakan banget. Dan happy banget sih, seneng kalau saya ke bioskop gitu kan, nonton banyak film-film Indonesia yang sangat berkualitas. Dan banyak juga itu asalnya dari stand up komedian, akhirnya main film, akhirnya jadi sutradara, akhirnya bikin cerita dan ceritanya pun juga original, nggak bisa ketebak, dan itu saya sangat menikmati. Sebagai contoh, katakanlah saya beberapa kali bikin film adaptasi, tapi kemudian kita teruskan bikin katakanlah sequelsnya gitu. Sequelsnya itu lebih bagus, padahal mereka yang kita adaptasi cuma satu aja, tapi kita bikinin lagi dan bahkan dapat penghargaan dari dari pembuat film pertamanya itu berkali-kali. Berkali-kali. Jadi itu satu bukti bahwa sebetulnya kita bisa bikin cerita-cerita yang jauh lebih bermutu juga. Dari cuma sekedar adaptasi. Bukan saya katakan adaptasi itu jelek ya, bukan. Adaptasi juga sebuah ilmu soalnya. Betul. Kadang-kadang orang mengatakan itu plagiat, salah besar, adaptasi beda lagi. Tetapi sebetulnya kita juga bisa punya cita-cita bagus gitu. Seneng lah melihat perfilman Indonesia terus bertumbuh. Banget. Ya. Tapi satu hal yang menarik nih, walaupun dari Kang Indro jadi Kang Om Indro apapun saya tuh dipanggil apapun nggak pernah Om Bren, saya seneng aja asal jangan dipanggil yang berwajib saya. Tetap aja ya bisa bikin ketawa dimanapun ya. Iya, tapi biasa dipanggil apa, Om Indro? Iya, semua saya, ya. Kadang-kadang dipanggil Pak D lah apa segala. Oke. Iya kan, tadi tuh saya sebenarnya pengen menyebutnya ini seorang legendaris gitu. Ini legendnya Indonesia. Cuma saya pernah ingat Om Indro tuh nggak suka dibilang legendary, nggak suka dibilang ini adalah aktor legend. Bener nggak? Bener. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa ada banyak sekali pergeseran istilah-istilah ya.
banyak sekali. Dan saya selalu mengatakan bahwa legend itu sebetulnya nantinya setelah sekian lama gitu, ternyata dia punya cerita yang menarik untuk diceritakan. Mungkin di bawah sedikit dari sejarah. Itu baru legend gitu. Buat saya seperti itu. Jadi kayak misalnya apa ya? Legenda kan dari bahasa Indonesia. Sangkuriang. Itu legenda buat saya. Tangkuban Perahu. Itu legenda gitu. Artinya mungkin kalau orang sama seperti biografi ya. Legenda itu nanti terbukti setelah orangnya nggak ada. Buat saya gitu. Ini masih ada, semua dibilang legend. Legend banget. Ada pergeseran nilai menurut saya. Kayak gitu. Sebagai contoh gini, saya semuanya belajar dari senior saya. Ketika suatu saat kita menghadiri ada grup pelawak salah satu membuat biografi, buku biografi. Waktu itu yang dimintain tolong pidato kebetulan tahu Cak Nun. Nah, Cak Nun yang berdoa. Cak Nun tahu sendiri kan sebelum pidato, sebelum doa dia mengupas dulu apa sih biografi. Biografi itu menurut dia mungkin itu bercanda tapi buat kita cukup untuk menjadi pelajaran. Seseorang yang sudah tidak ada tetapi karyanya ataupun ya semua hal yang dilakukan oleh orang tersebut itu patut diketahui oleh kita semua yang masih ada. Atau orangnya masih ada, dia sudah nggak terkenal, sudah nggak kepengen, sudah nggak bisa apa-apa, kepengen mengangkat nama dirinya, kemudian membuat biografi itu. Gitu jadi nah, dari situ mungkin ya pikiran-pikiran kita mengenai itu kemudian berkembang gitu. Kami takut kalau kami merasa ini, merasa itu, kita akan lupa diri. Iya, jadi self proclaim ya. Iya, kita lebih baik merasa nggak ngerti apa-apa ketimbang kita merasa mengerti apa-apa. Karena ketika kita merasa tidak mengerti apa-apa, kita kepengen belajar terus. Kita kepengen bahwa menjadikan hidup ini adalah sebuah hal yang untuk belajar, untuk berjuang, bukan hanya sekedar menikmati gitu. Dan kerendahan hati inilah yang akhirnya terus membawa Om Indro sampai hari ini. Dan bukan hanya Om Indro, tapi kan juga tanggung jawab nama besar Warkop DKI yang tahun ini berarti sudah 52 tahun. I think itu sesuatu hal yang sampai hari ini pun itu sudah menjadi, buat saya ya, itu udah menjadi legendaris yang patut dikenang gitu. Karena ya walaupun Om Dono dan Om Kasino sudah tidak ada, tapi kan masih selalu diingat gitu karya-karyanya. Alhamdulillah. Iya. Puji Tuhan ya. Ya banyak hal yang pastinya dilakukan oleh Om Indro untuk menjaga amanah itu. Mungkin ya, tapi buat saya menjadi sebuah tanggung jawab. Tapi gini, saya juga nggak kepingin bahwa wah kelihatannya saya bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Saya tetap manusia biasa ya, yang apa ya namanya manusia lah, ada jeleknya, ada ininya, semua tetap ada lah. Tapi setidaknya saya kepingin ini pikiran saya. Ketika nanti saya bertemu mereka nanti di alam sana gitu, saya bisa, hai, oke, keluarga lo keren-keren, baik-baik aja, nama kita juga baik-baik aja masih ini.
insya Allah aku bisa jagain. Hanya itu aja sih sebetulnya. Apa yang ada di benak saya sesederhana itu. Dan itu terus dilakukan secara konsisten. Iya. Dan sekarang bukan hanya Warkop DKI yang awalnya mungkin 5 jadi sekarang jadi 3 yang lebih dikenal, tapi sekarang udah ada 7 anak Warkop DKI. Ya beneran mereka memegang anak-anaknya. nama aja ya, memegang namanya Warkop. Saya kepengen mereka punya soulnya Warkop, kebersamaannya Warkop begitu. Tetap sebagai manusia yang punya hak macam-macam, tetapi bahwa anugerah Tuhan kita bersama itu nggak bisa kita ingkari gitu. Warkop nggak pernah berpikiran bahwa nanti Warkop akan menjadi sebuah wadah kita untuk bisa mencari nafkah bersama, gitu. Untuk bisa menghidupi, untuk bisa membuat senang orang, untuk bisa berkarya. Nah, tetapi ketika tiba-tiba kita diberikan, ini kan seolah-olah kita kayak dikasih dari Tuhan gitu. Nih, gitu ya. Tiba-tiba kita ada di semua orang kenal kita. Semua itu yang membuat kami akhirnya bilang Dono itu nggak ada apa-apanya tanpa Kasino sama Indro. Kasino nggak ada apa-apanya tanpa Indro dan Dono. Apalagi Indro yang paling kecil gitu ya. Saya waktu itu pertama ikut siaran masih SMA kelas 3 gitu, tahun 76. Apalagi saya gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita kemudian selalu mengembangkan pikiran bahwa kita harus buat ini bersama. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan, karena ternyata ini anugerah, anugerah Tuhan. Jadi mungkin secara spiritual bahwa apa yang kami lakukan adalah rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita diberikan jalan ini gitu. Sebagai contoh saya ambil jalan, saya ambil contoh ya, kedua kakak saya ini. Dono dan Kasino itu pernah nggak ngomong 3 tahun. Nggak ngomong 3 tahun? Iya. Oke, berantem. Kenapa? Karena sifat. Mas Kasino tuh sifatnya lebih pemimpin lah, bosi ya. Dia punya strategi. Mas Dono tuh seniman banget. Dia dosen yang seniman banget, yang meledak-ledak. Kasino minta dia untuk tidak meledak-ledak, dihemat lah. Kita udah memilih, waktu itu kita memang memilih. Pada saat kita kemudian menjadi terkenal, kita mau jadi seperti apa? Kita mau jadi profesional. Profesionalnya seperti apa? Kita hajar habis-habisan, habis itu kita manage apa yang kita dapat, atau kita kepengen long life. Kita sama-sama bilang kepengen long life. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan itu, bukan sekedar nyari duit sebanyak-banyaknya gitu. Tetapi mempertanggungjawabkan apa yang kita jual, sehingga kita bisa long life. Gitu. Teruslah, bukan hanya sesaat, ketenaran sesaat bukan. ya. Nah, otomatis banyak sekali strategi yang harus kita. Salah satunya adalah kita harus hemat nih. Misalnya salah satunya, film kita tuh nggak lebih dari 2 dalam setahun. Sementara sebetulnya kita bisa bikin 12 dalam setahun. Ya, itu yang tadi kita bilang, kita bikin 12, mungkin 2-3 tahun selesai, kita nggak top lagi, kita manage duitnya gitu kan. Kita nggak kepingin itu gitu. Buat kami, apalagi Mas Dono, Mas Kasino udah sarjana gitu saat itu. Buat kita nggak banget lah yang kayak gitu-gitulah ya. Kita bukan seperti itu lagi itu. Ya, saya kan semua belajar dari mereka. Ya akhirnya itu yang terjadi. Mas Dono, Mas Kasino itu pernah nggak ngomong 3 tahun, tapi mereka tidak akan pernah mengingkari bahwa pekerjaan ini tanpa Dono, Kasino bukan apa-apa, Dono tanpa Kasino bukan apa-apa. Jadi pekerjaan kami tetap berjalan dengan baik. Kita tetap mikir soal pekerjaan ini. Gitu ya. Walaupun di depan orang mereka biasa-biasa, tapi kalau
Hanya saya yang tahu. Jadi Hanya tetap saya. syuting, Oh, tetap seperti biasa, tapi di luar itu cut ya udah kalau nggak perlu ngomong nggak ngomong gitu ya. Dia hanya ngomong soal pekerjaan. Gini. Jadi bahkan kalau ngomong kalau cuma nggak ada orang gitu, misalnya saya di tengah, Mas Dono ngomong ke kasino di situ, mukanya ke saya. Nggak begitu Kas. Itu harusnya lo begini, nanti ketika gua masuk lo harus samber ini gitu kan. Ngomong strategi di panggung. Kasino juga gitu. Enggak, nanti kalau gua masuk Don gini. Nggak ada marah. Nggak ada marah. Cuma nggak mau ngelihat kayak gitu. Kalau ada orang nggak, makanya saya kalau ada orang tuh seneng banget. Suka saya tinggal gitu. Soalnya kalau nggak saya pasti yang jadi ini. Jadi penengah ya, perantara. Kalau cuman ngomong kayak gini nggak apa-apa. Kalau telepon dulu kan belum ada handphone, belum ada. Iya kan? Gimana? Ya, jadi kalau ini pulsanya saya yang paling banyak. Saya telepon Mas, harus telepon. Oh iya. Oke. Iya. Tapi ada lucunya sih. Gimana gitu. caranya untuk bisa tetap menjaga persahabatan? Karena saya mengerti kadang-kadang ketika seseorang itu justru sudah dekat, lebih banyak tendensi untuk ada gesekan kan. Pasti justru ada gesekan karena sudah dekat gitu. Kalau terlalu jauh ya nggak akan ada gesekan. Tapi gimana caranya dan oke, pertama-tama berarti sebesar apa permasalahan sampai 3 tahun tidak terselesaikan gitu, dan akhirnya gimana bisa hanya itu lagi? Aja sebetulnya akhirnya saya berpikir capek juga, saya harus jadi penengah, harus waktu itu saya istilahnya munafik gitu. Kenapa jadi munafik? Kita tuh selalu menjaga ini seolah-olah moralitas kita ini itu, tapi ternyata kita kayak gini gitu. Akhirnya suatu saat kita memang sering nongkrong. Nah kita pas nongkrong itu kita nongkrong di Pasar Seni Ancol. Itu saya bilang kita kok kayak gini ya kita. Jadi apa? Mungkin sebentar lagi kecium orang kali. Kalau kita kayak gini-gini. Dan apa kalian nggak malu? Saya ngomong gitu. Ya kan? Kalian banyak ngajari saya ini itu, tapi kelihatannya nggak bekerja seperti itu gitu. Udah akhirnya mereka saling ngomong kan, nggak bisa lu gini ini lu nggak berpikir untuk kebersamaan. Ya akhirnya itu yang saya katakan bahwa ternyata kita hanya percaya pada sebuah kebersamaan, bukan persatuan. Persatuan buat kita hanya simbolis saja. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia ya ribut-ribut juga tuh. Persatuan advokat ya, misalnya itu kan moral banget ya. Iya. Ya pecah-pecah juga tuh. Iya. Ya. Tapi mari kita pekerjakan bersama-sama. Jalan tuh bersama gitu. Jadi sebetulnya mungkin sepele banget. Akhirnya kita hanya percaya pada sebuah kebersamaan. Ketika kita bersama, semuanya bisa terjadi. Itu gitu loh. Jadi ya akhirnya itu semangat kebersamaan itu kemudian berkobar lagi kalau menurut saya. Akhirnya oke, dulu kan kita sama-sama nangis bareng malam itu, dan setelah itu ini lagi bahkan maaf ketika Mas Kasino sakit, Mas Dono yang penakut terhadap sakit apa segala akhirnya mengambil alih. Gue yang mimpin sekarang. Kita urusin Mas Kasino. Hari ini gue, hari besok lu, gantian. Sampai bisa begitu gitu loh. Dan saya bahkan berani bilang ternyata kita saling sayang. Itu yang saya kepengen turunkan pada anak-anak. Anak-anak Mas Dono, anak Mas Kasino yang saat itu ditinggal masih kecil-kecil ya. Dan buat saya ketika kita bertiga, Mas Dono, Mas Kasino kan istilahnya ikut kasih makan anak saya kan. Saya ikut kasih makan anak Mas Kasino, ikut kasih makan Mas Dono. Dan ketika dua orang bapak ini nggak ada, saya berpikir kelihatannya semangat itu nggak boleh hilang. Saya harus take over jadi bapak mereka. Gitu. Saya harus
saya harus turunkan soul-nya warkop pada mereka. Kebersamaan itu. Itu sih sebetulnya. Dan itu yang menjadi warisan yang sangat berharga banget. Yang diturunkan ke generasi berikutnya. Betul. Rasa kebersamaan, persaudaraan. Ya karena saya setuju sih kalau Om Indro bilang buat apa slogan persatuan, tapi kalau sebenarnya bersama aja nggak bisa gitu. Ya tapi kan kalau ada kebersamaan, walaupun kita punya perbedaan, tapi kita sama-sama memutuskan oke, demi kebersamaan yuk kita lakukan ini untuk kebaikan. Ya otomatis nggak perlu bilang persatuan, ya juga udah bersatu. Benar. Gitu. Benar. Persatuan kan sebetulnya cuman ya sebenarnya slogan menurut saya gitu. Semua bisa terjadi, nggak jadi satu gitu. Gitu. Oke. Berarti di balik banyak tawa dan sukacita sesungguhnya ada banyak tantangan hidup juga ya. Amat sangat. Yang Om Indro amat sangat. Bahkan ya kembali saya harus ngomong bahwa bukan dari saya, tapi saya belajar dari kakak-kakak saya, senior-senior saya. Semuanya harus kita pelajari dengan baik. Warkop itu seneng banget belajar gitu. Ketika kita ngelihat teater misalnya, kita pengen belajar teater. Kita ikutan teater mandiri saat itu. Ketika kita lihat ini, kita pengen belajar itu. Ketika ada kesenian tradisional yang mau masuk Jakarta, Sri Mulat saat itu, kita diminta untuk bisa mendampingi. Karena saat itu kita lagi top-topnya. Wah, kita harus belajar dulu. Kita ke Solo, kita ke Surabaya, kita belajar pada mereka seperti apa sih gini. Gitu. Jadi ternyata ya itu yang tadi saya bilang, erat kaitannya dengan memang prinsip kita hidup ini ya belajar, hidup ini semuanya harus belajar. Dan ya kalau saya ngelihat dari Mas Dono, Mas Kasino sebagai orang-orang terpelajar katakanlah ya, bagaimana mereka punya S1, bagaimana mereka mengejut saya untuk selesai S1-nya, adalah sebetulnya yang penting adalah cara berpikir, belajarnya. Bukan saya sebagai sarjana ekonomi, Mas Dono sebagai sarjana sosiologi, Mas Kasino sebagai sarjana administrasi niaga. Bukan itunya kemudian akhirnya yang menjadi penting. Bukan apa yang dipelajari ya, apa yang tapi bagaimana cara belajarnya. Sebagai seorang sarjana misalnya kayak gitu. Itu sih sebetulnya lebih kepada itu. Dan akhirnya ya itu kan kembali ya ke belajar lagi kan. Belajar. Lo harus bisa mempertanggungjawabkan S1 lo dengan apa? Dengan ya nggak ngomong sembarangan lah. Ya kan? Lo ngomong soal teater, ya belajar dulu teater, lo jangan ngomong sembarangan lo. Jadi ntar salah-salah lo kayak gitu misalnya kayak gitu. Bahkan saya tuh waktu saya masih kuliah, kalau lagi syuting, itu saya itu misalnya saya lagi ujian nih, saya nggak boleh banyak-banyak. Apanya? Adegannya, filmnya? Iya, sedikit aja, sedikit aja. Walaupun harus tetap ada. Dan saya pasti dimintain tempat. Saya minta Indro punya kamar sendiri untuk dia bisa belajar. Kalau lagi nggak take, dia belajar. Sampai begitu. Ya, kenapa? Mereka cuma bilang, kita cuma kepengen kamu bisa apa yang gue ngomong lo ngerti. Mas Dono selalu gitu, Mas Kasino. Ya. Jadi nggak hahoho, dia bilang. Ntar gue ngondro, ntar gini. Hah? Hah? Jadi bukan hanya cerdas tapi mau mencerdaskan orang-orang di sekitarnya ya, termasuk yang partnernya yang udah pasti disayang juga kan. Banget. Saya kehilangan banget mereka saya. Ayah saya meninggal ketika saya kecil, 9 tahun. Tiba-tiba saya dapat kakak yang bertanggung jawab banget, yang saya anggap bapak juga gitu kan. Lebih yang kenal duluan sama Om Kasino atau Om semua. Dono? Oh semua langsung. Jadi, satu grup itu ya? Gara-garanya kan sebetulnya gini, mereka udah punya warkop nih. Udah siaran di sebelah rumah saya. Nah saya memang dikenal agak-agak ngocol dan mereka juga tahu. Karena saya juga pecinta alam, mereka sering di gunung gitu. Kalau ketemu sama saya mereka
di Api Unggun itu teriak-teriak apa-apa, saya suka nyeletuk-nyeletuk juga. Dia tahu nih anak Prambors nih, anak kecil ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Mas Dono sendiri atau Kasino sendiri yang siaran, namanya mahasiswa dulu mereka kan, saya nih dipanggil untuk temenin. Ya, temenin mereka gitu. Temenin. Gitu. Sampai saya SMA kelas 3, Kasino bilang, lu permanen. Lu di Warkop bener-bener jadi ini Warkop. Bahkan seminggu kemudian setelah saya siaran permanen, seminggu kemudian saya udah langsung di panggung menggantikan Mas Dono. Mas Dono saat itu belum mau panggung banget. Oh iya. Nah, karena dia kan memang konsep banget ya. Dia nggak bisa tanpa konsep banget. Dia harus ada konsep banget. Stand up banget kalau menurut saya, dia stand up banget karena dia harus nulis apa-apa kayak gitu. Seperti itu. Nah kalau saya kebetulan yang biasa survive aja, biasa spontan. Lebih mengalir spontaniusnya ya. Kalau Om Indro berarti udah dari tahun 70-an, habis itu 80, 90 sampai sekarang tahun 2020. Yang namanya komedi itu berubah nggak sih? Komedi tahun 70-an sama komedi sekarang tahun 2020? Amat sangat berubah. Bedanya apa yang paling signifikan antara zaman dulu sama tahun 80 sama sekarang? Apa ya? Itu sebetulnya gaya ya, dengan gaya ya kayak gaya ngomong. Anak sekarang sama anak dulu kan beda banget ya. Kayak gitu. Makanya ketika dulu saya di Warkop itu, tugas saya salah satunya adalah menyerap apa-apa yang ada di anak muda. Iya, karena saya kan lebih muda, lebih dekat ke situ, lebih dekat ke situ. Iya. Itu kan sebuah bukti bahwa sebetulnya komedi itu mengalir kayak air ya. Mengikuti zaman, amat sangat mengikuti zaman, kayak gitu. Kayak gaya ngomong gimana sih kan anak muda zaman sekarang kan, bahkan istilah aja kan macam-macam kayak dulu. Oh itu terkenal banget tuh. Ketika zaman saya muda itu happening banget tuh. Jadi sekarang apa gitu pasti akan berbeda ya. Nah sebetulnya komedi itu seperti itu juga. Amat sangat seperti itu. Makanya ketika kami membuat film Warkop DKI Reborn, bagaimana kita kepengen melestarikan gaya-gayanya Warkop. Saya nggak berani jadi konsultan komedinya. Saya nggak berani. Saya kepengen ada anak yang lebih muda lagi, yang lebih fresh untuk komedi saat itu. Gitu. Dan saya hanya sebagai konsultan karakter dari Mas Dono, Mas Kasino, dan Indro. Kayak gitu. Jadi amat sangat sadar bahwa ya ada zamannya lah ya. Ada zamannya. Karena harus tetap relevan juga ya kepada yang nonton, yang mendengar. Karena kalau kita nggak relevan nanti nggak connect. Message-nya tersampaikan, kita pikir tersampaikan tapi kan mereka juga nggak nangkep. Karena komedi selain mengikuti zaman, komedi itu budaya banget. Orang saya tertarik, ada orang Italia laki yang belajar nari Bali bagus banget. Dalam waktu sekian tahun bahkan dia belum bisa bahasa Indonesia tapi nari Balinya udah bagus. Tidak bisa di komedi. Karena erat kaitannya dengan budaya. Sebagai contoh gini aja deh, ada jokes mengenai orang Sunda dan orang Jawa ya misalnya. Orang Jawa sedang buang air, ini antri udah belum gitu. Atos itu bahasa Sunda sudah. Yang di dalam orang Jawa atos artinya keras. Atos apanya atos? Belum kok ini gitu. Bisa seperti itu kan yang ngerti cuma orang Sunda sama orang Jawa. Kayak gitu. Kalau enggak kita harus itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa misalnya stand up luar gitu, orang pada ketawa, saya nggak ketawa walaupun tahu artinya gitu. Ya karena beda budayanya. Beda. Kadang-kadang ada yang lucu di tempat itu belum tentu orang lain lucu untuk dia gitu.
Iya, iya. Makanya tetap harus stay relevan Iya, dengan audiensnya dan kita. harus selalu belajar. Ketika kita nggak sadar itu, kita memaksakan diri, nggak ada hasil apa-apa. Gitu. Gitu. Om Indro selalu bilang bahwa komedi itu serius. Iya. Justru hidup itulah yang yang bercandaan. Maksudnya hidup itu yang justrunya menjadi bercanda gitu. Tapi walaupun bercanda kan nggak mudah ya. Apa momen tersulit yang Om Indro masih ingat sampai hari ini? Keadaan tersulit. Masa-masa tersulit. Saya tuh easy going banget, jadi agak jarang mikir sulit atau nggak sulit. Saya biasanya mikir sulit ya cuma sehari doang, habis itu enggak gitu. Iya, easy going. Tapi gini, saya mengalami masa sulit itu 2 kali menurut saya. Ketika ibu saya meninggal, saya sayang betul sama ibu saya. Sepertiga yang membentuk karakter saya adalah ibu saya. Sepertiga dari hidup ini. Sepertiganya lagi warkop. Sepertiganya lagi pramuka. Pramuka? Iya, saya pramuka dari dulu sampai dewasa. Sepertiganya lagi warkop. Kayak gitu. Dan ketika ibu saya meninggal, buat saya, apalagi saya udah menikah, udah punya anak. Dan sejujurnya saya menikah karena ibu saya. Ya, ibu saya merasa udah tua. Sebetulnya ibu sepuh ya, ibu saya udah mempunyai saya itu udah berumur lah ya, udah 40-an. Dan ketika mempunyai saya, ya sudah tentu semakin tua ya semakin. Sebetulnya saya menikah umur 22. Ya, itu karena ibu saya. Makanya justru itu. Kamu udah bisa karena udah warkop kan. Saya dari 17 tahun warkop. Nah, udah bisa kamu. Aku khawatir kok aku nggak bisa nimang cucu. Aduh, saya takut banget itu. Saya menikah. Pokoknya semua. Bahkan saya kan nggak jadi polisi akhirnya kan. Saya sekolah karena ibu saya juga kepengen keluarga kita, keluarga kami itu 80% militer. Iya. Jadi pengen ada yang punya titel sarjana lah, gitu. Kamu lah, dia bilang. Ya, akhirnya saya sekolah, saya bisa punya sarjana, salah satunya betul-betul saya persembahkan untuk ibu saya. Gitu. Nah, semua untuk ibu saya menurut saya. Dan ketika ibu saya meninggal, itu kalau orang Jawa bilang gembelengan banget itu. Saya terus jadi kayak apa ya? Ya kayak sembarangan gitu, sembarangan. Bahkan di keluarga juga sempat hampir, ya pokoknya sempat ada badai lah di keluarga saya ketika itu. Seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Mas Kasino, Mas Dono nggak ada. Itu saya kan sudah udah jadi, ya itu pekerjaan saya banget gitu. Yang tadi saya bilang bahwa Dono nggak ada, Kasino, Indro bukan apa-apa. Kasino apalagi saya gitu. Dua-duanya udah nggak ada. Setahun lebih saya nggak kepengen apa-apa. Saya nggak syuting, saya nggak apa. Saya berpikir bahwa ya udah, kalau tadinya saya ibarat AC itu 3 PK gitu. Sekarang saya cuma 1 PK apa dayanya gitu. Mau ngapain saya cuma 1 PK gitu. Bahkan saya bisa bilang bahwa ketika sebuah power gitu, satuannya adalah 1. Ini tinggal 1/3 gitu. Apa yang bisa dikerjakan dengan 1/3 itu? Itu saya berpikir. Nah itu sih sebetulnya menurut saya dua momen, saat saya mengalami titik rendah gitu ya. Kehilangan. Titik rendah dan ya nggak ngerti mau ngapain gitu.
udah kalau pemalas itu masih punya cita-cita kali saat itu saya udah lebih bahkan di bawah pemalas kali ya, saya udah lah ngapain bodoh amat lah gitu, seperti gitu ya. Apa yang akhirnya membuat Om Indro sadar dan akhirnya oke, saya berhenti deh sedihnya, bangkit dan melanjutkan? Ya ketika pas waktu Mas Dono meninggal, saya pengen nengok. Jadi waktu masih sakit, saya kan rutin nengok. Saya apalagi waktu Mas Dono kan istrinya udah lebih dulu meninggal. Jadi saya ya saya seperti keluarganya mengikuti semua perkembangan sakitnya. Anaknya Mas Kasino minta ikut. Beda sama anak-anak Mas Dono. Mas Dono tuh Jawa banget. Anak-anak tuh nggak terlalu boleh gabung sama orang tua, gitu. Nah itu sebetulnya selama setahun itu terpikir itu, ya anak-anak kita kok nggak saling kenal ya. Ya kenal tapi kok nggak saling dekat seperti bapaknya ya. Itu sih sebetulnya saya berpikir itu selama setahun. Walaupun sebetulnya saya persiapkan gitu. Mas Dono meninggal 2001 Desember. 2002 saya sampai hafal waktunya. 2002 saya berusaha, saya bekerja, walaupun saya nggak bekerja di bidang seninya, tapi saya berusaha menyatukan anak-anak gitu. 2002 bulan April saya buatkan mereka sebuah lembaga, namanya Lembaga Warkop. Jadi persekutuan terkecil yang paling bebas adalah sebuah lembaga namanya. Itu kan ada CV, PT, apa segala macam, lembaga ini yang paling bebas. Tapi saya pikir saya buatkan dulu nih lembaga yang isinya 7 anak. Warkop waktu itu masih ada yang kecil segala macam. Tapi buat saya, ya udahlah saya buatkan ini dulu lah. Kayak gitu biar mereka guyup lah. Nanti saya kontrol, saya cuma kepengen kasih mereka semangat. Tadinya hanya mikir itu, saya kasih mereka semangat bahwa bapak mereka tuh pahlawan mereka gitu. Gitu. Saya hanya berpikir itu. Sudah dalam perjalanannya gitu. Habis itu saya hibahkan nama Warkop itu. Kami selalu punya hak kekayaan intelektual itu dari dulu. Hakinya diurus, hakinya ya. Saya hibahkan pada mereka. Dan akhirnya haki itu terjadi 4 tahun kemudian baru. Kan itu kan memang prosesnya harus panjang. 4 tahun kemudian sudah atas nama mereka. Nah, tapi selama setahun itu saya tuh cuman begitu aja. Sampai akhirnya saya tersadar bahwa terus ngapain saya gituin. Kalau saya nggak memberi contoh pada mereka bahwa saya harus survive. Hidup ini harus belajar terus. Hidup ini harus terus berjalan. Ya udah akhirnya saya semangat lagi tuh untuk berkarya lagi gitu. Bahkan sampai akhirnya saya bilang saya harus bernafas, saya harus berkarya, saya harus bernafas karena saya seniman, nafas saya adalah karya. Dan mereka harus tahu itu. Mungkin saya bukan tipe seorang guru yang bisa mengajarkan pada mereka, tapi saya kepengen bisa memberi contoh pada mereka. Salah satu misalnya, walaupun sekarang mungkin juga anak saya juga nggak ini amat ya gini. Ketika anak saya laki kelas umur 5 tahun. Iya. Yang keberapa nih berarti? Saya dulu perokok berat. Saya yang ketiga. Anak saya ketiga. Saya dulu perokok berat. Tapi ketika anak saya terus pegang rokokan, waktu itu habis karena pakai pakaian Madura. Istri saya Madura. Pakai pakaian Madura, pakai kumis-kumisan gitu, kayak spidol. Ngerokok gitu, kebetulan rumah saya ada tangga kayak gitu. Dia bilang,
Papa, foto nih, foto. Potret Pak. Kayak papa nih. Oh. Rokok nih, rokok. Udah. Waktu itu bulan puasa, pas lebaran saya berhenti merokok. Saya harus berhenti merokok, saya harus kasih contoh nih. Kalau enggak mereka punya. Sementara akhirnya istri saya merokok kanker dan meninggal karena rokok. Sementara saya tahu ada keturunan itu dari mereka. Wah, saya nggak bisa nih, saya harus kasih contoh. Saya bukan tipe yang kamu nggak boleh ngerokok ya. Iya. Saya bukan tipe yang bisa begitu gitu. Iya. Untuk berkomunikasi mungkin saya salah satu kelemahannya ada komunikasi. Makanya saya hanya bisa ngasih contoh. Nah itu sih sebetulnya yang mendasari saya kemudian akhirnya kembali. Nggak bisa. Anak-anak oke, gua kumpulin. Ngapain? Gitu, kalau nggak saya kasih motivasi mereka. Dan motivasi yang paling efektif adalah dengan melakukan dan akhirnya itu jadi kebetulan contoh. Buat saya buat saya seperti itu. Gitu. Itu akhirnya saya kembali lagi dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya bahkan merasa beruntung. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa ya saya diberikan umur, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus bernafas. Bertahan karena selalu bisa mensyukuri berkat Tuhan. Iya. Nafas yang diberikan, talenta, kesempatan, anak-anak yang sekarang masih ada. Karena anugerah Tuhan bukan hanya harus disyukuri, tapi harus kita pertanggungjawabkan. Nah, itu yang saya pelajari dari itu. Kakak-kakak saya bahkan dulu pertama kita, ini kita jadi terkenal loh seluruh Indonesia loh. Kita bukan bercanda lagi loh. Kita harus profesional nih. Itu kita ngumpul, Mbak. Kita ngumpul. Apa sih profesional itu? Kita ngumpul, kita harus sama-sama ini deh. Karena kan awalnya cuma anak-anak tongkrongan yang obrolan kan? Warung kopi. Betul. Gitu ya. Ya itu akhirnya sampai pada bahwa definisi profesional untuk kami tanggung jawab. Tanggung jawab kepada pekerjaan, tanggung jawab kepada penggemar, tanggung jawab pada keluarga yang sudah berkeluarga. Waktu itu saya belum berkeluarga. Tanggung jawab kepada terakhir kepada Tuhan yang memberikan kesempatan ini, yang memberikan skill ini, yang memberikan waktu ini, gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi akhirnya ya itu semuanya kita pelajari, semuanya kita pikirkan, semuanya kita pertanggungjawabkan. Dan sekarang jadi bisa dinikmati ke generasi berikutnya karena sekarang kan Warkop Dono Kasino Indro ini bukan hanya film zaman dulu, ada Reborn, bahkan sekarang ada animasi. Saya sempat nonton animasinya. Jadi masih banyak turunan-turunannya yang nanti bukan hanya dikerjakan tapi juga diwariskan kepada anak-anak. Ya karena tanpa izin mereka, dan mereka harus tahu juga seperti apa, nggak bisa apa-apa ya karena hak kekayaan intelektualnya ada pada mereka. Oke. Tapi namanya apakah jadi berubah? Karena tadi barusan Om Indro kan sempat ngasih hadiah nih ke saya nih, merchandise. Nah, nih spill dikit lah ya. Ini ada terbaru nih ya berarti ya. Warung kopi Dono Kasino Indro. Tapi sebutannya bukan DKI lagi tapi apa? Ndokasin. Ndokasin itu artinya sebetulnya telur asin bahasa Jawa. Ndok itu telur, asin nanti asin. Ndokasin. Tapi kebetulan komponen hurufnya hampir sama kan. Jadi seperti ini kan. Ndokasin gitu. D-nya tetap besar, K-nya tetap besar, I-nya tetap besar. Jadi Ndokasin tetap DKI gitu. Tapi tetap Warkop DKI-nya tetap. Tetap. Ini cuma ternyata ada arti lain. Makanya gambarnya tetap ini logonya, tapi pakai belangkon. Kalau ini kan enggak, ini logo aslinya. Ya ini saya pakein belangkon karena Ndokasin. Bahasa Jawa. Kreatif ini memang selalu. Satu haki akhirnya ya namanya juga seniman kita jadi punya, kita punya ini yang akan datang, saya dengar dari anak-anak.
kita punya tagline atau ya apalah slogan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Iya. Karena dulu kan kita kan kucing-kucingan juga ya, kita mengkritisi pemerintah. Tapi itu dari tahun 80-an aku selalu ingat itu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tapi nanti ini anak-anak mau ganti nih. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, dilarangnya dicoret. Tertawalah sebelum tertawa itu dipajekin. Oke. Semua dipajekin. Semua dipajekin. Tapi ini satu hal yang menarik sih. Om Indro kan bilang dari dulu kan selalu mengkritisi pemerintah, contohnya. Sampai hari ini apakah masih tetap selalu kritis, dan apakah terpikir kalau gitu daripada cuma mengkritisi, udahlah langsung aja jadi pemerintah dan sekaligus action dan membereskan gitu? Mengkritisi tetap. Saya punya tanggung jawab terhadap itu, karena kalau saya boleh ini sedikit ya, zaman dulu tuh mereka semua aktivis, ya. Tapi ketika punya warkop ini seolah-olah punya kendaraan. Oke, kami berjuang, Mas Dono, Mas Kasino, Budi Badil, kami berjuang di sini. Kita kritisi dengan berkesenian. Kita nggak di jalan. Kita berjalan simultan bareng gitu. Tapi kalau saya boleh bilang yang memberikan semangat, yang memberikan bahan, memberikan itu juga teman-teman aktivis yang lain. Sebagai contoh, kayak Mas Nano itu ada kedekatan dengan Dokter Hariman Siregar. Itu juga banyak memberikan masukan. Terus ada dulu Bung Salim. Banyak sekali aktivis yang itu, Bram Zakir, Ciil Sahril yang sempat jadi Menteri Keuangannya Gus Dur. Itu semua kontributor kita, boleh dibilang. Seperti itu. Dari mereka juga kita bisa tahu ada ini, ada itu. Lalu kritisi ini. Bahkan kita nyebutnya kritisi, bukan hanya kritik. Karena kritisi mungkin bahkan juga memberikan semangat juga dengan kritisi itu gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Dan boleh kalau saya boleh bilang, gaya warkop itu sekarang udah berat ya. Kami itu mengkritisi, artinya gini, mungkin saya salah, mungkin kami salah. Buat kami kritik itu harus memberikan solusi. Setuju. Secara akademik. Kami nggak mungkin memberikan solusi, orang kita ngelawak. Kalau nggak kita ngajar, kita ceramah. Ya kan? Nah, jadi kita mengkritisi itu dengan cara kami, yaitu satir. Satir. Dan kelihatannya sekarang sudah tidak ada satir. Sekarang kalau kita ngelihat pelawak-pelawak sekarang, kita, bahkan saya juga kadang-kadang kalau gabung mereka, kita ikut ngatain ya. Lebih kasar gitu, lebih sarkas. Jadi batasan antara satir dengan dulu kami sarkas amat dan sangat berbeda. Jaga misalnya gini. Lu ada nggak ada kayak PLN aja lu. Listrik mati hidup gitu. Iya. Disebut sekarang, lu kayak PLN aja lu, mati hidup. Dulu kami nggak berani ngomong itu. Ya kan? Karena buat kami itu udah ngatain. Itu bukan lu harus sindiran mempertanggungjawabkan lagi. kata-kata itu. Iya. Lu nyebut PLN, mati hidup. Iya. Sejauh mana data lu? Gini, kami betul-betul pikirkan mana opini, mana fakta. Gitu. Jadi kita harus ada pada ini opini kalau dulu ya kami. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang bahkan misal faktanya ya kayak gitu. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kenapa sih kita ngomong itu? Bayangin kita untuk membuat ketawa aja kita harus mikir banget. Jangan sampai kalau dulu kan kita dibilang oleh ajudannya Pak Domo bahwa kita sudah ada di map kuning. Hati-hati loh. Oh gitu. Oh ya. Hampir dapat peringatan gitu.
Pangko Kamtib ya dulu ya, Panglima Komando Keamanan Ketertiban, kita tuh udah masuk di ini. Dan seperti kita ketahui kan bangsa kayak senior kami kayak Mas Willy, Mas Willy burung merak itu, siapa ya lu? Itu dia udah masuk penjara gitu dengan teaternya. Mas Hari Rusli masuk penjara. Makanya mereka juga bilang, gila lu juga padahal kritisi ya, tapi kok lu nggak masuk Mereka ngomong kayak gitu ya. Ya mungkin karena itu ya, bahwa kami melakukan itu dengan satir, nggak menyebut nama kita. Kita nggak pernah menyebut nama, apalagi instansi, nyebut nama orang. Tapi kita melakukan itu menyindir. Misalnya apa ya? Dulu kita punya cerita. Saya boleh contoh-contoh. Boleh dong, biar kita tahu jelas contohnya. Gitu, ada suatu saat diketemukan mumi di Mesir, tapi nggak ada yang tahu ini dari kapan nih, tahun berapa, dari dinasti apa, nggak tahu. Gitu. Amerika nggak bisa, Jepang nggak bisa, Jerman nggak bisa. Tiba-tiba di sana ada turis Pak Ijo nih namanya dari Indonesia. Gitu. Melihat itu, wah semua gempar gitu. Pak Ijo nih bilang kepada mereka, boleh nggak saya coba? Kamu dari negara berkembang, ini kita negara maju aja nggak bisa. Loh ya kan namanya nyoba. Cuman ya udah mereka berunding, coba aja deh. Cuman syaratnya itu, saya pinjam 3 hari aja muminya. Saya bawa ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta, untuk apa? Ya makanya saya harus bisa bawa ke Jakarta. Syukur-syukur bisa gitu. Oh tapi harus kita kawal. Nanti ditukar apa segala. Oke nggak apa-apa. Pokoknya saya pinjam. Udah dipinjam lah mumi ini 3 hari. Hari pertama perjalanan, maksudnya hari kedua itu dilakukan penelitian, hari ketiga pulang gitu kan. Udah benar, hari kedua dibawalah itu ke, kita nyebutnya nggak ke sana Kokamtib nggak, tapi kan dulu kan di Jalan Merdeka itu. Kita bawa ke Jalan Merdeka Utara. Di situ markas Kokamtib. Udah, ya udah, termasuk udah keluar lagi, udah pulang besok pulang. Ini orang yang awal juga bingung ngapain sih, karena nggak bisa bahasa Indonesia. Udah ke sana, udah. Begitu sampai sana, udah ini mumi dari tahun sekian dinasti anu ini meninggal karena ini dibalsam karena itu. Wah, dari mana kamu tahu itu? Apa metodenya apa? Enggak, saya nggak pakai metode. Saya bawa, ya nggak kita sebut, tapi saya bawa ke kantor Kokamtib. Baru sampai penjagaan ini mumi udah ngaku kok. Dia tahu. Satirnya seperti itu gitu. Walaupun kita nggak sebut Kokamtibnya gitu, jalan ini. Jalan di Merdeka Utara. Udah baru sampai penjagaannya udah ngaku. Bayangkan sebegitu absolutnya kekuasaan itu gitu. Sampai mumi aja takut. Gitu. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan gitu. Jadi memang ya itulah akhirnya timbul. Itu adalah cara untuk bisa mengkritisi lewat seni yang benar, yang mungkin sekarang beberapa hal yang terjadi udah bukan seni lagi, justru malah langsung ya tadi kan, bukan satir malah ngatain, apalagi memutarbalikkan fakta. Belum tentu faktanya benar tapi sudah diucapkan, padahal itu kan hanya opini semata. Dan celakanya sekarang dengan berkembangnya teknologi, akhirnya juga nggak murni untuk kepentingan masyarakat luas ya, untuk kepentingan lain. Oke, sekarang kita lebih banyak dengar buzzer lah, inilah itulah, kayak gitu. Itu menurut saya malah jadi memusingkan gitu ya. Akhirnya dulu yang salah satu yang kita jaga, jangan juga kita kemudian melontarkan isu apa katakanlah, justru membuat rakyat resah. Itu yang juga kita jaga, karena betapa heterogennya kan bangsa ini gitu.
tadi saya sempat ngomong, nggak seperti katakanlah Singapura, kesenjangannya nggak terlalu jauh. Kalau kita kan jauh banget, apalagi sekarang lebih jauh lagi. Seperti itu kadang-kadang ada beberapa isu yang kita lontarkan atau beberapa kritik sosial yang kita lontarkan, kemudian justru memberikan efek keresahan gitu. Masa iya sih? Gitu ya gitu. Iya, dan bahkan ada beberapa kelompok yang sengaja membenturkan hal tersebut. Udah tahu jelas-jelas berbeda, ada kesenjangan, justru malah membenturkan itu. Iya. Hal-hal seperti itu yang juga sebetulnya kita jaga. Jadi makanya saya bersyukur banget saya ada di Warkop. Banyak sekali yang saya bisa pelajari. Ada harmoni yang harus kita jaga juga. Kayak gitu. Oke. Terakhir pertanyaan untuk Om Indro, dari begitu banyak pembelajaran yang hidup sudah berikan lewat orang-orang yang Om Indro temui, lewat pengalaman pribadi, apa satu pembelajaran penting yang Om Indro bisa sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang? Ini mungkin aneh ya, tapi saya selalu katakan itu dari hasil dari orang tua saya, dari Mas Kasino, Mas Dono, Mas Rudi Badil, Nanu, dari Pramuka. Satu hal yang saya pegang untuk saya, dua hal lah. Saya kepengen saya tetap sederhana. Karena ketika kita sederhana itu bukan dalam arti kita bisa beli jaket yang bagusan gitu, beli yang robek-robek, bukan hanya itu, tapi cara berpikir segala macam. Saya kepengen saya tetap sederhana, karena buat saya ketika kesederhanaan itu adalah sebuah kepekaan. Gitu. Banyak sekali, maaf ya, saya sekarang kan zamannya disebut aja, saya sebut aja anggota DPR misalnya. Banyak sekali teman-teman saya yang tadi keren gitu, lu harus jadi DPR, lu peka terhadap itu. Begitu nggak sederhana dia udah nggak peka lagi udah. Bukan hanya kekayaan yang membentuk itu, tapi cara berpikir juga udah bukan sederhana lagi, udah nggak peka lagi. Nah, saya nggak kepingin itu, saya kepingin saya tetap sederhana lah, karena kesederhanaan itu adalah kepekaan, dan menurut saya kepekaan adalah modal hidup. Kita dimanapun bisa survive dengan kepekaan itu. Satu, dan saya kepingin tetap hidup berbudaya, mengetengahkan budaya pada cara berpikir, kehidupan saya. Karena ketika kita mengetengahkan budaya dalam kehidupan kita, maka kita akan harmoni. Kita akan kepingin harmoni itu tetap ada. Kita akan tetap kepingin seimbang semua. Sehingga ya itu yang saya bilang, akhirnya kebersamaan itu akan menjadi bisa tercapai dengan baik. Ketika kita peka dan ketika kita berbudaya, kita harmoni. Itu sih yang saya pegang betul sampai dengan sekarang. Wow, terima kasih sudah berbagi banyak hal, banyak wisdom, banyak cerita, banyak ilmu buat kita semua. Dan sebagai sebagai hadiah, jadi Om Indro boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Nah. Ini yang repot. Ini yang repot. Saya harus nanya sama orang yang ngerti apa-apa macam-macam ya gitu. Jadi saya pasti. Tapi ginilah, oke. Ya tadi saya bilang kan, dulu nggak pernah ada tuh yang namanya motivator, tiba-tiba ada motivator. Dan menurut saya perannya penting sekali sebetulnya untuk mempengaruhi hidup ini. Gitu ya. Saya kepengen tanya sama Mary yang seorang motivator. Pernah terpikir nggak memberi motivasi pada pemimpin-pemimpin kita yang motivasinya nggak jelas? Karena gini, saya ngelihat motivator-motivator ini selalu memberikan motivasi pada, katakanlah kalau dikatakan, kalau dikelaskan gitu, menengah bawah. Kayaknya motivasi
tidak diperlukan untuk menengah atas yang justru mereka ada harus diakui mau menengah atas lebih punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, menjadi leader kita. Yang justru menurut saya mereka yang kayaknya harus dikasih motivasi ya. Karena mereka semua ya mohon maaf ya, kayak sekarang ya sedemikian gampangnya bilang, wah program kami ini gitu ya. Siapa sih yang nggak kepengen anaknya punya makanan bergizi gitu, ya kan? Ya kan, bukan dikasih makan setiap hari kayak gitu kan, ya kan? Ya kan? Kalau saya jalan pikirannya kan sebetulnya orang tuanya dikasih kerjaan yang bagus, pasti dia kepengen anaknya makan bergizi kan gitu kan? Gitu. Ya, buat saya motivasinya aneh gitu loh. Gitu. Kenapa pernah nggak terpikir Mary memotivasi mereka gitu? Thank you buat pertanyaannya. Kalau buat saya pribadi, Om Indro, saya nggak pernah menjadi sebuah tujuan untuk memberikan motivasi atau mengajari atau pokoknya mengajari orang gitu. Karena prinsip saya orang itu nggak suka digurui, tapi mereka pasti selalu ingin belajar gitu. Nah, jadi yang selalu prinsip saya hanya ingin membagikan apa yang ada di pemikiran saya. Saya punya suara dan Tuhan sudah kasih banyak sekali kesempatan untuk saya bisa menyuarakan hal tersebut. Jadi dimanapun saya berada, saya hanya berusaha untuk bisa menyuarakan hal-hal yang baik, yang saya pahami, yang saya yakini dan saya lakukan gitu di dalam hidup saya. Nah, tentu saja kadang-kadang ada banyak kesempatan. Contohnya kayak saya punya podcast ini, saya menggunakan kesempatan ini untuk bisa menyuarakan hal-hal tersebut. Kadang-kadang saya diundangnya pun juga beragam gitu, dikasih panggung untuk hadir di sebuah acara, baik itu kalangan menengah ke bawah, baik itu kalangan pendidik, termasuk juga kalangan-kalangan atas pengambil kebijakan gitu. Tapi saya nggak melihat itu sebagai saya ada di sini untuk memotivasi atau menggurui, karena ya siapakah saya? Setiap orang pasti punya kelebihan dan talentanya masing-masing. Tapi setiap kali saya diberi kesempatan untuk berbicara, saya melihat itu menjadi kesempatan untuk saya bersuara. At least saya melakukan tanggung jawab saya, menyuarakan apa yang saya yakini. Terserah apakah yang mendengarkan siap untuk mendengar, mau mendengarkan dan menurut mereka itu pemahaman yang sama. Nah itu ya itu tergantung dari wisdomnya masing-masing. Tapi at least tanggung jawab saya, ya saya selalu berusaha untuk menyuarakan apa yang menurut saya boleh baik kembangin untuk disuarakan. Oh boleh, tentu saja, silakan. Apakah itu berarti orang-orang di atas sana merasa super sehingga tidak perlu mendengarkan? Kayak gitu kan artinya kan one way traffic ya. Dari ini. Pokoknya saya lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tanpa melihat ini bukan saya katakan bahwa kejelekannya tanpa melihat hasilnya. Tapi gini, ternyata ya itu hanya sebagai hiburan buat mereka aja menghadirkan Anda kayak gitu. Saya kepengen ngambil contoh lagi. Banyak sekali acara-acara di negara itu mengambil ustadz. Saya Islam, jadi saya ininya ustadz nih. Yang diambil ustadz-ustadz yang lucu aja. Iya. Oke. Paham ya. Lucu aja kan. Oke, untuk menghibur gitu ya. Hanya itu aja gitu. Artinya saya kok ngelihat nggak ada apa-apa yang diambil oleh mereka dari ustadz-ustadz itu. Ustadz itu walaupun menghibur, lucu, tapi tetap punya arti, tetap punya hal yang harusnya bisa kita ambil. Seperti Anda misalnya. Anda walaupun ini diambil, harusnya kan bisa diambil. Setuju. Dan menurut saya bukan berarti mungkin kalau saya bisa menjelaskan itu semua tergantung konteksnya. Karena kalau ada tempatnya. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya itu ada ruang untuk berdiskusi, ya of course
pasti yang disampaikan akan menjadi aspirasi yang tersampaikan dan akhirnya bisa dieksekusi dan menjadi action plan gitu. Tapi ada konteksnya juga di mana mungkin tujuannya adalah untuk memberikan semangat ya, atau ada tujuannya untuk call to actionnya. Jadi tergantung konteksnya. Ya setuju. Dan tergantung audiensnya juga kan. Ini mungkin suujon saya aja ya. Saya bukan, sebetulnya arahnya bukan ke Mary. Saya tahu Mary, saya senang lah, saya salut, saya selalu senang orang pandai. Saya ngomongnya pandai harus, karena kalau pinter itu konotasinya bisa pinter nipu, pinter bohong, pinter gitu ya. Kalau pandai itu nggak ada konotasi apa-apa, pandai ya pandai. Gitu. Saya selalu senang orang pandai. Saya kepengen seperti mereka yang pandai. Saya selalu belajar, pengen belajar gitu. Walaupun saya juga termasuk pemalas. Tapi gini, saya kok melihat orang-orang ketika sudah mencapai sesuatu, mereka nggak pernah mau belajar. Itu tuh sebetulnya yang saya kepengen. Sepakat nggak sih gitu? Mereka selalu kemudian mempunyai derajat yang lain. Jadi mereka sama sekali nggak punya pikiran bahwa orang tuh ada kemampuan lain-lain. Itu yang harus kita sadari. Gitu. Ketika orang mempunyai kemampuan lebih dari kita harusnya belajar dari mereka. Gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Gitu. Setuju. Kalau seperti itu, mungkin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar kepengen memajukan bangsa ini gitu loh. Itu yang selalu saya mengganjal di hati saya gitu. Itu juga yang selalu mengganjal. Kan selalu, kenapa sih lu nggak jadi wakil rakyat? Kenapa sih lu nggak? Sering ditanya. Bahkan dari selalu zaman ditawarin. dulu warkop gitu ya. Dari mulai, kalau zaman dulu kan berat banget ya, dari mulai diiming-iming uang yang besar sampai dengan diancam gitu ya. Ada dengan benar ini kita sampai dengan diancam. Tapi kita nggak pengen itu. Kenapa? Karena kami yakin betul kita nggak akan bisa merubah. Ya itu yang tadi seperti saya bilang. Kenapa? Karena ternyata itu ketika mereka di sana mereka merasa sudah punya derajat, mereka sudah punya kasta yang tinggi yang tidak butuh lagi yang lain. Padahal menurut saya mereka nonsen gitu. Mereka nol besar. Mereka sebetulnya butuh motivator yang harusnya setiap hari mereka dengarkan. Gitu. buat saya harusnya gitu sih. Setuju. Menurut saya sangat setuju. Terjawab bahwa berarti saya. saya sangat setuju karena ada bedanya antara percaya diri dan tahu diri. Itu. Kadang kita memang harus punya kepercayaan diri, tapi kita juga harus peka dan tahu diri apakah ini memang kapasitas kita, apakah kita memang bisa mempertanggungjawabkan yang sudah diberikan kepada kita, dan apakah kita masih terus belajar gitu. Betul. Jadi rasa humbleness, tahu diri untuk selalu penting untuk kita selalu mau belajar dan mau bertanya. Menurut saya itu juga penting sih, karena kebanyakan orang kebablasan karena mereka nggak punya self awareness. Dan satu gitu. hal buat saya yang saya selalu ingatkan saya, lu tuh masih kayak dulu bro, lu masih nakal, lu masih bodoh, masih goblok, masih ini itu yang saya alami gitu. Kadang-kadang kita kan suka menutupi diri kita terhadap itu. Saya kepengen bahwa saya tetap berpikir itu gitu. Karena ketika saya berpikir itu yang tadi saya bilang sederhana aja saya berpikir, maka kita akan tahu diri lah. Bukan hanya percaya diri, tapi tahu diri gitu. Karena itu juga penting. Betul, sangat penting. Menempatkan diri kita di mana.
Terima kasih sekali lagi Om Saya yang Indro. terima kasih. Sudah jadi teman ngobrol saya hari ini. Saya yang terima kasih. Senang ketemu idola dari yang sejak cuman begini aja bisa ada tahun di sini. 80-an. Gitu. Sukses selalu, sehat selalu buat Om Indro. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu semua karya-karyanya. Amin. Dan tertawalah sebelum tertawa itu dipajekin. Thank you Om Indro. Ya, terima kasih. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.